Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, sahabat Sultan yang Allah rahmati, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini Al-Fakir bisa kembali dipertemukan dengan para sahabat semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu mendapatkan bimbingan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar selimpah curahkan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Al-Arba'un Arba'in yang disusun oleh Al-Alim, Al-Alamah, Al-Mufassir, Al-Muhaddis, Al-Qadi Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah ta'ala. Yang kita mengambil salah satu di antara judul dalam kitab Al-Arba'un Arba'in, yaitu tentang Arba'un hadisan fi fadil Qur'anil Karim wa tilawatihi. Jadi 40 hadis tentang keutamaan Al-Qur'an yang mulia dan membacanya. Alhamdulillah kita sudah sampai di hadis ke 17 ya. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan bahas 3 hadis ya, 17, 18 dan 19. Kita bermohon mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala fi hadzal kitab an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama masalu sahibil Qur'ani kama salil ibilil mu'allaqah in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha zahabat. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Hadis yang ke-17 diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tentu derajat hadisnya sudah kita pahami, ini hadis level 1 dalam urutan hadis-hadis sahih. Jadi tidak perlu kita pertanyakan lagi tentang kesahihan dari hadis ini. Dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Rasulullah SAW qala bersabda Nabi, innama masalu sahibil Quran, hanya saja perumpamaan sahibul Quran kama salil ibil al mu'allaqah, itu seperti perumpamaan unta yang terikat atau yang diikat. In ahada 'alaiha, jika dijaga atas unta itu, amsakaha, maka dia akan menahannya, menjaganya. Wa in atlaqaha, tetapi jika kemudian dibiarkan ya, unta tadi tidak dijaga, zahabat, maka dia akan pergi atau lari. Nah, sahabat Sultan yang rahmati, hadis ini memberikan satu perumpamaan kepada kita tentang sahibul Quran. Nah, yang menarik adalah apa itu sahibul Quran? Siapa dia sahibul Quran? Kalau yang kita pernah bahas dalam sarah dari kitab Imam At-Tirmidzi yang berjudul Tuhfatul Afwaji karangan Syekh Al-Mubarruri rahimahullah taala,
disebutkan di dalam syarah itu sahibul Quran itu adalah man yulazimuhu bitilawati wal amal. Jadi orang yang melazimkan untuk membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Ini dikatakan sahibul Quran. Tetapi dalam kitab syarah hadis Imam Muslim yang disusun Nawawi rahimahullah taala disebutkan, beliau mengutip pendapat dari Al-Qadhi yang mengatakan makna sahibul Quran, jadi arti dari sahibul Quran allazi alifahu, jadi orang yang selalu berinteraksi atau dekat dengan Al-Quran. Wal musahabah al mu'allafah, kata beliau. Jadi dikatakan musahabah atau sahib itu adalah orang yang dekat, orang yang selalu bergaul dengan seseorang. Wa minhu fulanun sahibi fulan. Maka dari situ dikatakan si fulan adalah sahib dari fulan yang lain. Di bahasa kita sahib itu orang yang dekat, orang yang sangat intens interaksinya dengan seseorang. Jadi kalau dikatakan sahibul Quran berarti orang yang memang dekat interaksi dengan Al-Quran. Dengan cara apa? Ya dengan cara membaca, dengan cara kemudian mempelajari dan juga mengamalkan. Jadi antara pemahaman atau pengertian dalam kitab syarah Imam At-Tirmidzi dan dalam syarah Sahih Muslim sebetulnya bisa kita kompromikan bahwa yang dikatakan sahibul Quran adalah orang yang dekat dengan Al-Quran, selalu interaksi dengan Al-Quran, yaitu dengan cara membaca, mempelajari dan juga mengamalkannya. Nah, perumpamaan sahibul Quran dalam hadis ini dikatakan kamasil ibil, seperti halnya unta yang diikat. Kalau kemudian dibiarkan unta tadi, maka dia akan lepas, tapi kalau dijaga, maka dia akan tetap terikat di ikatannya, di talinya. Nah, hadis ini sebetulnya kalau kita kaitkan dengan hadis sebelumnya di hadis ke-16, ini ada terkaitan. Dalam hadis yang ke-16 yang lalu kita membahas, di situ dikatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahaddu hadzal Qur'an fa walladzi nafsu Muhammadin biyadihi lahu asyaddu tafallutan minal ibli fi uqaliha. Jadi jagalah Al-Quran ini karena demi Muhammad yang jiwanya ada di tangannya, demi Allah yang ada di tangannya, maka sungguh Al-Quran itu sangat cepat lepasnya dibandingkan dengan unta yang ada dalam ikatannya. Nah, jadi oleh karena itu cara kita menjaga Al-Quran, menghafalnya, maka dengan cara adalah menjaga dengan cara murojaah, menjaga hafalan. Itu sebetulnya cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga Al-Quran sehingga tidak lepas, ya, sebagaimana kalau seekor unta kemudian diikat dengan tali, maka ketika dijaga ikatan tadi, maka akan terjagalah unta itu. Tapi kalau dilepaskan, maka dia kemudian akan lepas dan akan hilang. Dan hafalan Al-Quran yaitu sesuatu yang sangat mudah, sangat cepat untuk kemudian hilang ketika tidak dijaga oleh orang yang menghafalnya. Oleh karena itu bagi yang hafidz Quran, maka salah satu hal yang sangat utama adalah setiap hari tidak lepas untuk membaca ya paling tidak 1 juz Al-Quran, atau bahkan mungkin bisa lebih dari 1 juz, bisa 3 atau 5 juz supaya hafalannya tetap terjaga. Nah, ini hadis yang ke-17 ya. Dan nanti pada hadis yang ke-18 dan juga 19 sebetulnya ada satu tema yang sama ya. Baik, kita coba baca hadis yang ke-18. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya ujuru ummati hatta al-qazatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjidi wa uridat alayya dhunubu ummati falam ara zanban a'dama min suratin minal qur'ani aw ayatin utiyaha rajulun summa nasiyaha. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis yang ke-18 diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi ya, dalam kitab sunannya masing-masing.
dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya ujuru ummati, telah diperlihatkan atasku pahala-pahala dari umatku. Jadi pahala ibadahnya umatnya Rasul kemudian diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta qazatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Sampai kemudian ada kotoran yang dikeluarkan kotoran tadi oleh seseorang dari masjid. Nah, itu termasuk juga yang bagian mendapatkan pahala. Jadi ini sampai yang mungkin dianggap oleh kita sesuatu yang sederhana, yang ringan, hanya membuang kotoran sesuatu yang najis yang barangkali dari masjid, kemudian ini termasuk diantara sesuatu yang akan mendapatkan ganjaran atau pahala. Itu pun diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa uridat alayya dzunubu ummati, diperlihatkan juga atasku dosa-dosa dari umatku. Jadi kalau tadi adalah pahala ganjaran satu ibadah, tapi kalau yang kedua diperlihatkan kepada Nabi adalah dosa-dosa dari umatnya. Falam ara dzanban a'dhama, maka aku tidak melihat satu dosa yang lebih besar min suratin, daripada satu surat min Al-Quran, dari Al-Quran, atau ayatin, atau satu ayat dari Al-Quran, utiya harajulun, yang diberikan kesempatan ya untuk dihafal oleh seseorang, summa nasiyaha. Nah, kemudian dia melupakannya, melupakan surat ataupun ayat dari Al-Quran yang telah hafal sebelumnya. Nah, ini kepada kita menjadi satu peringatan untuk kemudian ketika kita memiliki hafalan Al-Quran, hafalan bagian dari Al-Quran, atau dari ayat Al-Quran, atau dari surat-surat Al-Quran, maka semestinya kemudian kita menjaganya. Jangan sampai kemudian lepas dari hafalan kita. Nah, di dalam kitab Imam Abu Daud dalam sunannya, beliau mencantumkan hadis ini dalam satu bab namanya At-Tasdid Fiman Hafidhul Quran Summa Nasiyahu. Jadi ini tasdid itu peringatan yang keras ya kepada orang yang hafal Al-Quran kemudian dia melupakannya. Jadi seakan-akan ini sesuatu yang disia-siakan, sesuatu yang tidak berharga. Maka dalam kitab Imam Al-Ghazali, dalam kitab Ihya Ulumuddin, disebutkan juga ada satu penjelasan hadis yang mengatakan kalau kemudian seorang diberikan hafalan Al-Quran, kemudian dia menyangka bahwa ada sesuatu yang lebih baik daripada yang diberikan itu, maka sungguh dia telah mengecilkan kenikmatan berupa bisa menghafal Al-Quran tadi. Oleh karena itu kemudian ya ini menjadi pendorong kepada kita untuk supaya tetap menjaga ya, tidak melupakan dari hafalan surat maupun dari ayat Al-Quran. Nah, ini peringatan keras ya kepada kita. Jadi bagaimana dosa dari orang yang melupakan terhadap Al-Quran. Meski nanti para ulama berbeda pendapat terkait dengan apakah termasuk ini dosa besar atau dosa kecil. Tapi tetaplah kemudian dua-duanya ini bagian dari dosa yang diancam dengan siksaan ya. Dan bahkan Rasul tadi mengatakan falam arazan ban a'dhama min suratin minal Quran au ayatin utiha rajulun summa nasiyaha. Aku tidak melihat satu dosa lebih besar daripada surat Al-Quran ataupun ayat Al-Quran yang dihafal oleh seseorang kemudian dia lupakan. Nah, ini tahdzir ya, peringatan kepada kita untuk tetap menjaga hafalan. Nah, kemudian di dalam penjelasan makna ya dari al-qazah itu adalah al-wasakhu min tibnin wa nahwihi. Maksudnya adalah kotoran sesuatu yang tidak layak ada di masjid ya. Baik, hadis yang ketiga atau hadis yang ke-19 dalam urutan di kitab ini. An Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a al-Qur'ana summa nasiyahu laqiyallaha azza wa jalla yaumal qiyamati wa huwa ajzamu. Rawahu Abu Dawud wa Darimi.
Hadis ke-19 ini dari Imam Abu Daud dan Imam Ad-Darimi dari sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Man qara al-Qur'an." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, summa nasiyahu, kemudian dia melupakannya. Laki Allah azza wa jalla, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yaumal kiamat, pada hari kiamat, wa huwa ajzamu, dalam keadaan dia azam. Ajzamu ini ada 3 makna, yaitu pertama orang yang terputus ya tangannya, bahasa kita apa, buntung ya tangannya, atau makna yang kedua adalah terputus hujahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan makna yang ketiga adalah tidak ada kebaikan pada dirinya. Ini 3-tiganya keburukan. Nauzubillah. Jadi orang yang membaca Quran kemudian melupakannya, maka dia akan turun Allah pada hari kiamat dalam keadaan terputus tadi. Terputus secara fisiknya, putus, tidak punya hujah di hadapan Allah, dan tidak ada kebaikan pada dirinya. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah dari orang yang diancam dengan azab, dengan siksaan, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Dan dari 3 hadis ini kita bisa mengambil satu benang merah ya tentang wajibnya untuk kemudian kita menjaga hafalan Al-Qur'an. Itu dengan cara murojaah ya. Murojaah itu mengulang-ulang bacaan supaya kemudian tetap ada dalam benak atau dalam hati kita. Dan itulah satu-satunya cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga hafalan Al-Quran. Karena kalau tidak dimurojaah, maka tentu hafalan tadi akan lepas sebagaimana unta yang diikat tadi. Kalau kemudian dibiarkan unta tadi tidak dijaga, maka dia akan cepat lepas dari ikatannya. Oleh karena itu, 3 hadis ini menjelaskan kepada kita bahayanya melupakan terhadap Al-Quran. Sahabat Sultan yang Allah rahmati, dalam ayat yang Al-Fakir bacakan di awal tadi ya, di surah Toha ayat ke-124, ini Allah menggambarkan kepada kita, ini temanya tentang melupakan ayat-ayat Allah. Jadi ada ancaman sebetulnya dalam ayat-ayat ini terkait dengan orang yang kemudian ketika di dunia melupakan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka hukuman di akhirat nanti, maka dia akan dibutakan matanya, tidak bisa melihat ya. Bagaimana dalam ayat Al-Quran, kalau kita baca di surat Toha ayat ke 124, di situ Allah menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari yang diingatkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu, maksud baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Maka orang tadi mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Tuhanku, kenapa engkau kumpulkan dalam keadaan buta sementara dulu dalam keadaan bisa melihat? Maka Allah mengatakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Allah mengatakan, demikian itulah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka engkau melupakan ayat-ayat itu. Wa kadzalika al-yauma tunsa, maka demikian itulah pada hari ini engkau juga dilupakan. Naudzubillah min dzalik. Ini ancaman kepada orang yang melupakan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tentu mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari orang-orang yang melupakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, pada sudah diberikan kesempatan untuk bisa menghafalnya, bisa meneliti, menelaahnya, kemudian bisa berupaya untuk mengamalkan dalam kehidupan dia sehari-hari. Mudah-mudahan 3 hadis yang kita bacakan pada kesempatan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang mendorong kita untuk mengamalkan, terutama agar kita menjadi orang-orang yang dikatakan sebagai sahibul Quran, orang-orang yang selalu dekat, selalu akrab ya dengan Al-Quran, itu dengan cara membacanya, menelaahnya, mempelajarinya, dan juga berupaya untuk mengamalkannya. Demikian yang bisa kita bacakan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sekali lagi menjadi
ilmu yang memberikan manfaat kepada kita, dan kita selalu diberikan hidayah dan taufik untuk beramal sesuai dengan ilmu yang memberikan kepada kita. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.